Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, nama saya Brenda Kristiana dengan NIM 202 dan teman saya. Halo semua, nama saya Intan Desi Fitriani dengan NIM 238 dari kelas 04 Filsafat, Ilmu, dan Logika. Pada hari ini kami akan membahas 3 topik penting, yaitu yang pertama, manfaat mempelajari filsafat dan ilmu logika, kelebihan berpikir ilmiah dan penerapannya dalam kehidupan kampus dan sehari-hari, serta kami akan membahas mengenai apa yang telah kami tuangkan dalam poster dan video pembelajaran filsafat. Oke, jadi menurut kamu nih Tan, apa sih manfaat kita belajar filsafat dan ilmu logika itu? Untuk menurut aku sih, sumber dari filsafat adalah manusia itu sendiri. Jadi dalam hal ini, akal manusia yang sehat itu berusaha keras dengan sungguh-sungguh untuk mencari kebenaran dan akhirnya memperoleh kebenaran. Nah, dengan belajar filsafat itu, kita telah mengajarkan sebagai manusia untuk lebih mengenal diri sendiri secara totalitas. Sehingga dengan pemahaman tersebut, kita dapat mencapai hakikat manusia itu sendiri dan bagaimana sikap manusia itu seharusnya. Nah, kalau menurut kamu gimana nih, Bren? Kalau menurut aku ya, mungkin manfaat kita belajar filsafat dan ilmu logika itu udah pasti sih kita jadi bisa lebih memahami dasar-dasar pemikiran manusia seperti hakikat, keberadaan, nilai, dan etika. Mungkin ini juga ya yang membuka pikiran kita terhadap berbagai pandangan dan perspektif yang ada. Dengan memahami dasar-dasar itu, kita jadi bisa lebih mendalami dan mempertimbangkan nilai-nilai dan tindakan yang akan kita lakukan. Nah, betul banget, Bren. Lalu selain itu, filsafat mengajar kita agar terlatih untuk berpikir serius, berpikir secara radikal, dan juga bisa mengkaji sesuatu sampai ke akar-akarnya. Nah, logika itu juga membantu kita mengasah kemampuan berpikir secara sistematis dan argumentatif. Dengan mempelajari logika, kita dapat mengidentifikasi kesalahan dalam argumen, serta membangun argumen yang kuat dan konsisten. Menurut kamu nih, Bren, apa aja sih kelebihan berpikir ilmiah yang bisa kita terapkan dalam kehidupan di kampus? Oke, kalau opini dari aku ya, yang jadi kelebihan utamanya itu adalah kita jadi punya kemampuan untuk memecahkan masalah secara sistematis. Dengan berpikir ilmiah ini sangat membantu kita untuk menghindari kesalahan berpikir seperti dalam halnya penarikan kesimpulan. Mungkin kalau di lingkungan kampus ya, berpikir ilmiah ini memungkinkan kita untuk menghasilkan penelitian atau output pembelajaran yang berkualitas dan inovatif. Nah, kalau itu kan di kampus, Tan. Kalau menurut kamu sendiri nih, contoh yang bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari itu apa aja sih? Kalau menurut aku sendiri sih, mungkin aku bisa kasih contoh ya, simpelnya. Misalnya kita membantu mengambil keputusan dan menarik kesimpulan yang lebih baik. Jadi berdasarkan fakta dan data yang ada, misalnya kita menerima atau menonton suatu berita nih, kita harus saring dulu nih, kira-kira dari berita tersebut itu bisa dipercaya atau tidak, benar adanya atau tidak, atau mungkin itu cuman hoax. Jadi kita nggak akan salah menarik kesimpulan, apalagi fatalnya sampai-sampai salah mengambil keputusan hanya karena satu berita. Bener banget ya. Jadi memang secara nggak langsung itu berpikir ilmiah ini sangat amat membantu kita ya dalam kehidupan, baik dalam kehidupan kampus maupun kehidupan sehari-hari kita. Oke, mungkin selanjutnya nih, kita kan kemarin udah mengerjakan tugas poster ya. Kira-kira dari poster yang udah kita kerjain bareng-bareng nih Tan, apa aja sih penerapan filsafat yang bisa kita ambil dari poster yang udah kita kerjain itu? Jadi kemarin di poster kan kita udah ngebahas tentang jasa ekspedisi dan bisnis online itu tidak seindah yang dibayangkan. Nah, dari topik yang kelompok kita ambil itu, kita bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya tidak semua bisnis online itu berbuah manis seperti yang biasa kita lihat nih di sosial media. Nah, udah pasti banyak kendala-kendala yang dialami oleh para pembisnis online, terutama pada ekspedisi yang mereka pakai. Karena memang banyak faktor yang bisa menghambat proses jual beli secara online. Misalnya contohnya seperti masalah waktu, pengiriman yang kadang nggak bisa diprediksi sehingga banyak komplain dari para customer. Nah, kalau ini kan poster, brand. Kalau untuk tugas video, menurut kamu ada nggak sih yang bisa kamu dapat dari tugas video yang udah diberikan? Oke, tugas video ya. Kalau dari aku sih pasti ya banyak dapet
hal yang bermanfaat gitu. Apalagi menurut aku tugas video ini tuh udah mencakup pembelajaran kita di filsafat dan ilmu logika ini secara keseluruhan gitu, dan tentu saja bisa lebih mengenal filsafat dan ilmu logika, seperti manfaat kita mempelajari filsafat dan ilmu logika, penerapannya di kehidupan sehari-hari, cara kita mengasah kemampuan berpikir kita secara kritis dan bisa memahami topik dari permasalahan yang ada di kehidupan sehari-hari. Bener banget, Bren. Aku setuju banget sih. Nah, karena dari tadi kita udah bahas banyak hal bareng-bareng nih, Bren. Mungkin lebih baik kita sudahi dulu sampai sini. Mohon maaf jika masih ada kekurangan dalam tutur kata kami. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.